Halo guys, apa kabar? Hmm, Mendekati semester genap, banyak sekali pekerjaan. Tapi sebenarnya pengen juga jalan-jalan. Dari dulu pengen sekali pergi ke Blitar, ya. Tapi karena belum ada waktu, jadi belum sempat pergi ke sana. Eh, Selain karena ada makam Bung Karno, juga pengen lihat Candi Penataran. Jadi coba saya rencanakan pergi ke Blitar dalam 1 hari saja. Kita akan coba pelajari guys ya, ke Blitar ya. Jadi Blitar itu ada di Jawa Timur. Posisinya dari Surabaya, kalau Surabaya di utara, Blitar di selatan ya. Jadi kalau naik kereta itu mungkin sekitar 4 sampai 5 jam. Tetapi kalau naik sepeda motor atau mobil bisa 3 jam atau 3,5 jam ya. Kita akan coba naik kereta saja karena lebih murah. Jadi pertama kita harus beli tiket kereta melalui KAI Akses. Kita lihat di sini, kita masukkan kota Blitar gitu ya. Terus nanti kita bisa lihat di sini, kita bisa pilih berangkat jam berapa. Ya, berangkat jam berapa, misalnya pagi jam berapa, itu jam 4 dari Gubeng. Kemudian nyampainya jam berapa, itu sekitar jam 10 ya di Blitar. Lalu pulangnya juga sekalian kita beli di situ ya. Jadi misalnya kita pilih yang pulang jam sekitar jam 6 sore juga ada, sebelum itu juga ada jam 2. Kita pilih. Jadi kalau misalnya berangkatnya jam 10, jadi pulangnya nanti jam 6, berarti maksudnya sampai di Blitar jam 10, nanti kita pulangnya jam 6, berarti 7 jam yang berada di Blitar. Oke, ini saya naik kereta yang pagi menuju kota Blitar. Nah, kereta pagi ini kebetulan harus ini transit lama ya di Kertosono karena mengganti kepala lokomotif sekitar 30 menit. Jadi total waktu untuk pergi ke Blitar itu sekitar 5 jam ya. Karena banyak sekali berhenti-berhentinya di tiap stasiun. Yang paling panjang di Kertosono. Tapi ya kita nikmati aja ya. Oke, gimana guys? Asik kan? Pemandangannya juga lumayan bagus guys ya, banyak warna hijau. Ya kebetulan meskipun musim hujan, jarang turun hujan sekarang, cuma angin saja yang bertiup lumayan kencang. Oke, ini berangkat dari tadi transit, masih kita berangkat ke Blitar. Kereta pagi penumpangnya nggak terlalu banyak ya, jadi cukup lengang di dalam kereta. Lumayan menyenangkan. Oke, kita sampai di Blitar. Nah, kita harus ini Grab ya, guys ya. Tujuan pertama adalah ke Museum Penataran dan sekaligus Candi Penataran. Jadi dari stasiun Blitar, kita harus naik Grab ya, naik Grab Car atau Gojek Car gitu ya, online taksi ya, menuju Blitar, menuju Museum Penataran ya. Ongkosnya mungkin kira-kira sekitar 60.000 sampai 80.000. Ini kebetulan saya ke Museum Penataran. Kebetulan ada rombongan mahasiswa ya, itu yang sedang ini Dharma Wisata ke situ. Ini Museum Penataran banyak sekali arca, relief dari candi-candi di sekitar Penataran yang disimpan di Museum Penataran ini. Ada petugasnya juga yang menjelaskan mengenai koleksi apa saja di museum ini. Petugasnya sangat ramah, jadi jangan khawatir. Kalau misalnya ingin tahu sesuatu, silakan bertanya kepada mereka. Pasti akan dijelaskan dengan baik.
Ini saya ngikut mahasiswa ini ya, penjelasannya. Ini foto-foto ini ya, kalau nggak salah apa? Kepala museum ya mungkin. Atau bupati mungkin ya. Nanti saya cek lagi. Ini kendaraan seperti apa delman ya, dokar yang dipakai pada zaman itu. Ini lesung ya. Ini kalau zaman dulu orang-orang itu sebelum makan nasi kan harus ditumbuk dulu ya supaya kulit padinya itu terlepas dari beras. Ini besar sekali. Koleksinya cukup terawat dengan baik. Nah, setelah dari museum tadi, kita bisa jalan kaki sedikit ya, sedikit turun, menuju ke ini Candi Penataran. Kebetulan siang hari agak panas ya, tapi cukup nyaman karena anginnya bertiup lumayan kencang. Kita bisa melihat banyak sekali ini ya arca-arca yang sangat menarik ya, sama relief di candi itu sangat menarik. Oh ya, Candi Penataran ini dulu namanya aslinya adalah Candi Pala ya. Candi Pala. Nah, kebetulan karena candi ini berada di Desa Penataran ya, terus kemudian namanya disebut sebagai Candi Penataran ya. Ini dibangun pada 3 zaman ya. Dari zaman Kerajaan Kadiri, kemudian zaman Majapahit, lalu Singosari. Ya, Singosari. Ini di gerbang itu ada Butokala gitu ya, itu menjaga gerbang. Cukup ini ya, saya pikir cukup bagus ya tempatnya ini, kita bisa menikmati ini ya keindahan masa lalu. Jadi bisa sedikit membayangkan kondisi abad-abad dulu ya, abad keberapa ini, abad ke-11, 12 kayak gitu. Seperti ini karya dari ini para leluhur kita bangsa Indonesia. Ini relief ini menggambarkan ini kehidupan sehari-hari masyarakat saat itu. Terus Anda juga bisa naik di sini ke puncaknya. Di situ seperti apa ya? Seperti lapangan gitu yang di atas kita bisa naik nanti. Oh ya, menurut informasi dulunya di sini juga pernah diadakan semacam sendratari ya pada bulan purnama. Jadi cukup bagus di sini, tema-tema sendratarinya seperti Ramayana, kehidupan Rama, kisah percintaan Rama dan Sinta juga di sini. Ini kalau dilihat dari atas ya, kalau kita naik tangga tidak terlalu tinggi, sekitar 3-5 meter ya. Pemandangannya bagus. Ini Candi Penataran yang sering dipakai sebagai ikon atau logo ya daerah. Sebenarnya kalau punya banyak waktu, Anda juga bisa melihat lebih jauh. Dan ini adalah seperti pamflet ya dari museum yang saya dapatkan dari museum dan dari dinas pariwisata. Oh ya, setelah dari Candi Penataran, sebisa mungkin tadi ketika pergi naik Grab atau online taksi ya, Anda bikin janji dulu ya dengan taksi drivernya itu supaya nanti dijemput dari Candi Penataran. Karena untuk mendapatkan online taksi di sekitar Candi Penataran itu sangat sulit. Jadi lebih baik buat janji dengan driver yang mengantar tadi supaya menjemput Anda di situ. Ya, ongkos pulangnya mungkin akan lebih mahal ya, lebih mahal sedikit, tapi tidak apa-apa daripada Anda kesulitan untuk mendapatkan taksi waktu pulang kembali ke kota. Nah, ke kota saya berikutnya mengunjungi perpustakaan dulu ya, perpustakaan Bung Karno. Ya, ini megah sekali, besar. Di sini ternyata ada event juga di sini, kegiatan untuk literasi. Jadi ada live music juga di sini. Terus di sini kita bisa melihat banyak sekali relief ya, mungkin diorama juga. Ini gedung perpustakaannya megah sekali.
megah sekali. Yang sebelah sana itu adalah untuk makam Bung Karno. Nanti setelah dari perpustakaan, nanti saya akan mengunjungi makam Bung Karno. Sini luas sekali dan tidak begitu ramai, tapi banyak sekali ini anak-anak TK ya yang datang beserta guru-guru mereka untuk mengenal lebih jauh ya mengenai Bung Karno. Di sini juga ada banyak penjual souvenir. Ini relief ya kehidupan Bung Karno dari lahir sampai beliau menjadi presiden dan setelah itu juga. Ini kehidupan beliau. Nah, di sini juga ada gong perdamaian ya. Seperti kalau ke Bali juga saya pernah lihat ada gong perdamaian di sini. Ya. Di sini gong perdamaian bisa dilihat di depan ya, dekat jalan. Ini bagus juga. Ada ini lambang berbagai macam agama dan negara-negara lainnya juga di seluruh dunia. Ini suasana ini ya di dalam ini museum Bung Karno. Ini kebetulan ada anak-anak TK ya kalau nggak salah ini beserta guru mereka dijelaskan ini mengenai Pancasila ya. Ini koleksi foto-foto Bung Karno dari masa kecil, kemudian sampai menjadi presiden dan sampai wafat. Banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dari sini. Ini gedungnya bersebelahan dengan gedung perpustakaan ya. Gedung perpustakaan lebih megah lagi. Ya seperti ini suasananya. Saya sempat ini ngambil video di depan lukisan Bung Karno yang membebaskan bangsa Indonesia ya dari penjajahan. Ada lukisan Bung Hatta juga. Ini kayaknya kopor ya, kopor yang selalu dibawa oleh Bung Karno saat itu. Ini uang-uang yang dicetak ya pada zaman ini Presiden Soekarno. Oke, setelah ini kita coba akan pergi ini ziarah ke makam ya setelah ini. Oke, sekarang kita coba ziarah ke makam. Jadi seperti ini kondisinya. Banyak sekali orang-orang yang ziarah ke sini ya. Banyak sekali, kebetulan saya bersamaan dengan para santri. Oh ya, harga tiket masuknya sekitar 4.000 ya, 4.000. Tapi kebetulan karena saya dari universitas, saya ini gratis ya, karena keperluannya untuk penelitian juga. Seperti ini sekitar ini paseban untuk makam Bung Karno. Saya juga sempat ini menaburkan bunga di makam Bung Karno. Jadi sebelum menaburkan bunga, kita juga ikut berdoa bersama ya para ini peziarah lainnya. Dan ini adalah pintu keluar yang saya tunjukkan tadi itu. Jadi setelah masuk sini, setelah ziarah, pintu keluarnya tidak sama dengan ketika kita masuk. Ini adalah suasana ketika selesai ini berdoa bersama. Pohon beringin di situ ada sepasang. Hari ini anginnya kencang sekali. Ada banyak petugas ya di makam Bung Karno memakai kaos merah, t-shirt merah. Mereka sangat baik sekali membantu kita. Nah, ini adalah lorong keluar. Ini dipenuhi oleh ini pedagang-pedagang ya. Kalau pergi ke Borobudur, sebelum keluar harus melewati lorong-lorong seperti ini. Cukup menarik ya, tapi lumayan panjang. Jadi kalau Anda punya gejala pusing itu mungkin harus bersabar atau bilang ke petugasnya agar bisa lewat pintu yang cepat, pintu keluar yang cepat. Nah, ini kalau kita keluar, kita akan menemukan jalan raya lagi.
Ini foto tadi ketika saya ini ziarah. Nah, dari sini Anda bisa cari online taksi di sini, ya, menuju ke tempat selanjutnya. Nah, tujuan selanjutnya adalah ini. Kalau saya tujuan selanjutnya adalah museum ini ya, peta ya, pembela tanah air. Ini lokasinya tidak terlalu jauh, ya. Museum peta ini juga bagus. Bicara tentang peta, kita yang terkenal adalah ini, pahlawan peta itu adalah Suprijadi. Ya, jadi setelah bergabung dengan pasukan pembela tanah air, dia ikut berjuang melawan kembali ini ya, apa namanya, invasi militer dari Belanda. Itu tokoh pahlawan ya, Suprijadi. Saya belajar mengenai Suprijadi ketika SD atau SMP ya dulu ya. Nah, ini banyak sekali pakaian ini ya, para tentara peta ya, yang mereka bersama dengan ini tentara Jepang, karena pasukan pembela tanah air itu adalah tentara bentukan Jepang, ya. Seperti kalau kita mengenal kenil gitu ya, kenil itu bentukan dari Belanda, kalau peta adalah bentukan Jepang. Ini menarik sekali, megah ya. Saya terharu sekali ketika berada di sini. Jadi teringat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Di sebelahnya itu ada SMP ya, karena SMP negeri berapa itu ya, katanya itu mau direlokasi. Jadi karena supaya tempatnya ini jadi museum semuanya. Nah, di depan museum itu ternyata ada Taman Makan Pahlawan ya, TMP Blitar di situ. Nah, nanti di sebelahnya sana di sebelah museum ini juga ada sekolah menengah kejuruan ya, SMKN. Nanti saya akan coba ini jalan dari sini menuju penginapan saya, menuju hotel. Ya, ini sebelum pulang saya hormat dulu kepada ini ya, para pahlawan sebagai bentuk penghargaan untuk mereka. Terima kasih telah berjuang untuk Indonesia. Kemudian saya pulang jalan kaki menuju penginapan. Suasananya juga cukup nyaman ya, tidak terlalu panas. Ini yang saya sebutkan tadi, SMKN. Ada restoran Cina juga di situ, bagus sekali. Saya herannya di sekitar situ banyak sekali rumah-rumah tua yang kosong gitu ya. Kalau punya uang mungkin ingin saya beli juga itu rumah-rumah kosong itu. Tapi ya nggak punya uang misalnya. Iya. Ini sebelahnya juga ada rumah dinas wali kota Blitar ya. Ini restoran tadi cukup menarik. Ya, tahun ini adalah tahun ular kayu. Wah, ini makan siang dulu karena saya tadi itu lapar, jadi mampir ke warung dulu makan soto. Soto ayam di Blitar itu bening ya, beda dengan soto ayam kalau di Surabaya yang penuh dengan bumbu-bumbu. Nah, di sebelah sana itu ternyata ada kampus 3-nya dari Universitas Malang. Oke, sebenarnya kalau masih ada waktu sih kita bisa pergi ke tempat-tempat lain ya, seperti agrowisata dan macam-macam. Tetapi karena hari ini saya mengambil jadwal pulang untuk kereta jam 2 lebih ya, jadi saya putuskan untuk pulang lebih cepat. Ya, karena banyak hal yang harus saya kerjakan di Surabaya. Ini suasana ini stasiun Blitar. Wah, kebetulan tadi ketemu sama mahasiswa entah dari kampus mana ini ya, saya diajak foto ini. Ya, mereka sangat semangat untuk berkunjung ke sini ya. Salut kepada para mahasiswa sebagai penerus bangsa. Oke, terima kasih Blitar ya. Terima kasih banyak. Saya banyak belajar dari para pejuang di Blitar. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bye bye. Oh ya guys, pulangnya nanti kita bisa melihat kampung warna-warni di Kota Malang. Kelihatannya bagus banget ya. Selamat menikmati.